Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai toolbar constraint. Toolbar constraint sendiri itu merupakan perintah untuk mengatur hubungan geometris antar objek sketsa. Jadi nanti ada sketsa dua dimensi yang kita belajar kemarin, itu dihubungkan antar sketsa. Misal ada lingkaran dengan garis lurus, itu dihubungkan. Nah, fungsinya constraint, toolbar constraint ini yaitu membatasi dari dua buah garis tersebut sehingga tidak terjadi perubahan bentuk yang tidak diinginkan. Dan dalam suatu proses menggambar itu diperlukannya gambar yang presisi. Jadi kedua garis tersebut tidak berubah. Kita contohkan langsung ya sekarang. Seperti ini untuk contoh apabila kita tidak menggunakan toolbar constraint. Kita buat lingkaran. Kemudian bikin line. Line ini kita gabungkan ke lingkaran. Nah, apabila kita pindah, ini akan terpecah. Kita coba ya, kita tarik, terpecah. Nah, kalau kita menggunakan toolbar constraint, seperti contoh, kita tarik, itu akan mengikuti. Itulah fungsinya dari constraint. Nah, constraint sendiri ada beberapa. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada namanya coincident constraint. Ini ada di pojok kiri atas. Coincident constraint. Nah, coincident constraint ini sebetulnya untuk cara penggunaan ketika kita tahan lama kursor pada gambar tersebut akan ada cara penggunaannya. Nah, kita contohkan seperti ini, ada lingkaran dengan garis ya. Di sini bisa pakai polyline, bisa juga pakai line. Kita contohkan langsung. Ini seperti contoh tadi pertama ya. Apabila terjadi seperti ini, kalian bisa klik sketch, kemudian edit sketch. Kalau nggak terjadi seperti ini, nggak usah, dibiarin aja. Nah, seperti ini kita gunakan coincident constraint. Klik. Nah, coincident constraint sendiri itu fungsinya untuk memindahkan atau menempelkan dua objek dengan menggunakan kedua titik dari kedua objek. Jadi kan tadi ada garis dan juga ada circle ya, lingkaran dan line. Kita ulang ya, coba. Nah, di sini dari titik di line ini yang satu ke titik di circle yang satunya kita cocokkan. Terus, nah, sampai ini yang pertama namanya coincident constraint. Nah, yang kedua ada namanya parallel constraint. Nah, ini parallel constraint. Fungsinya parallel constraint sendiri untuk menyejajarkan, paralel ya, menyejajarkan sebuah garis terhadap objek lain gitu. Kita contohkan seperti pada gambar. Kita buat pakai line. Buat sembarang ya, seperti ini. Nah, line ini akan disejajarkan dengan yang ini. Kita coba ya, klik. Nah, ini kan sejajar, sudut kemiringannya kan sama. Itu fungsinya dari parallel constraint. Kemudian ada juga namanya
tangen constraint. Tangen constraint sendiri ini untuk menyinggung dua buah objek, lingkaran dengan lingkaran atau lingkaran dengan garis. Nah, ini ikonnya ada yang di bawah ini. Tangen constraint. Bersinggungan, jadi akan menempel gitu ya. Kita coba circle. Ini nggak harus circle ya, kalian bisa pakai line dan sebagainya. Ini saya contohkan pakai circle dan line. Nah, oke. Nantinya untuk garis line ini dengan circle akan menempel di sebelah sini, di sudut terluarnya, bersinggungan gitu ya. Kita klik tangen constraint, klik, kemudian klik circle. Nah, ini kan sebenarnya bersinggungan sampai sini ya. Kalau kurang panjang, kita bisa pakai extend. Nah, ini kan bersinggungan kan? Oke. Kemudian yang selanjutnya ada namanya collinear constraint. Collinear constraint sendiri itu berfungsi untuk menempelkan atau meratakan dua buah garis. Ini fungsinya mirip dengan tangen constraint, mirip juga dengan namanya paralel. Kita contohkan langsung ya. Kalau paralel kan kejauhan ya, sudutnya sama, paralel tapi jaraknya beda. Ini kalau collinear seperti ini. Kita coba. Collinear, klik dan klik. Nah, ini kan akan satu garis lurus. Kalau paralel kan hanya sudutnya saja yang sama. Nah, ini akan kalau collinear itu satu garis lurus. Kemudian ada namanya perpendicular ya, perpendicular atau tegak lurus. Fungsinya yaitu untuk membuat dua garis menjadi tegak lurus. Kita contohkan lagi. Klik kanan, oke. Nah, collinear kan tegak lurus. Ini sudah tegak lurus, ini tegak lurus, ini kan belum 90 derajat ya. Kita samakan, kita tegak luruskan, klik, klik, klik. Nah, ini jadi tegak lurus. Kemudian ada namanya concentric constraint. Concentric constraint yang ini nih. Nah, seperti gambarnya ya, concentric constraint sendiri berfungsi untuk membuat dua lingkaran menjadi satu titik. Contohnya seperti di gambar ya. Kita coba buat contoh lain gitu. Kita klik circle. Sama satunya di sini. Nah, kita klik concentric constraint. Klik, klik. Nah, jadi menjadi satu titik pusat gitu ya. Yang sebelumnya, saya ulang ya, sebelumnya titik pusatnya di sini dan di sini. Kemudian ketika kita pilih concentric constraint ini menjadi satu titik pusat. Tes. Jadi ya, yang selanjutnya ini yang paling sering digunakan ya, ada namanya horizontal constraint dan vertical constraint. Nah, ini untuk yang horizontal, ini yang vertikal. Biasanya kalau horizontal sama vertikal itu tergantung juga pada plan yang kita buat. Kita coba saja ya di sini. Klik. Kita buat sudut miring. Klik kanan, oke.
Kalau yang horizontal sendiri, oke, kita lanjut ya untuk horizontal dan vertical constraint. Seperti yang sudah dijelaskan, kalau horizontal sendiri untuk menghorizontalkan ya seperti di gambar. Tapi ini tergantung dari kita buat plan di awal, plan ininya ya. Tadi yang di awal yang seperti ini itu tergantung dari situnya. Yang di awal ini itu tergantung. Karena kita bikinnya di XY plan, nanti akan terbalik gitu. Kita balikan terlebih dahulu. Nah, kita contohkan langsung ya. Ini untuk yang horizontal constraint. Klik horizontalnya. Nah, ini kan ke atas seperti vertikal. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti penerapannya pas kalian gambar langsung aja, nggak masalah. Kita coba untuk yang vertikal, itu akan kebalikannya. Nah, ini malah horizontal kan, nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu ya. Selanjutnya ada namanya symmetric constraint. Nah, ini untuk yang symmetric constraint. Ini untuk mensimetriskan dua buah lingkaran atau dua buah garis. Contohnya seperti ada di gambar ini. Kita langsung buat ya. Satu. Simetrik, klik pertama, kedua, ketiga. Nah, ini akan simetrik. Kemudian ada namanya equal constraint. Equal constraint ini bentuknya sama dengan ya equal, itu untuk menyamakan. Ini ada gambarnya, ukurannya disamakan. Misal yang pertama udah kita kasih dimensi, yang kedua akan mengikuti ukuran tanpa kita beri dimensi. Kita contoh langsung. Sini ada 1, 2, 3. Kita beri ukuran salah satunya ya. Ukuran 15. Nah, kita equalkan satu dengan ini, satu dengan ini. Nah, ini ukurannya akan sama. Kemudian ada namanya smooth constraint. Nah, ini smooth constraint ya. Fungsinya sendiri untuk membuat kurva lebih mulus pada kurva spline. Kita coba buat ya. Buat seperti di contoh. Spline. Nah, ini kan sudah halus, yang sini belum. Kita coba ya. Nah, akan lebih halus. Nah, ini bisa disesuaikan. Ini jarang digunakan juga ya, tapi fungsinya dari smooth itu untuk membuat lebih halus. Nanti bisa disesuaikan aja kalau ini. Disesuaikan aja. Yang penting ininya halus nih. Kalau tadi kan nggak berbentuk di sebelah sininya, yang bersinggungan. Nah, itu untuk yang smooth. Kemudian ada namanya fixed constraint. Nah, ini untuk mengunci objek, namanya fixed constraint. Kita contohkan saja ya. Langsung contohkan. 1, 2. Oke, kita fix kan yang ini. Nah, ini akan
berwarna hitam. Ini tandanya nggak bisa ditarik, itu namanya fix. Kalau yang ini kan masih hijau, ini masih bisa ditarik. Kalau ini nggak bisa, itu namanya fix constraint. Oke, pertemuan kita pada kali ini cukup sekian untuk sketch constraint. Nanti untuk pertemuan depan kita akan belajar mengenai toolbar modify. Oke, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi